Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Asesor atau Reviewer Penilai Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Lita Firasyadianti, dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Dr. Sutomo. Izinkan saya kali ini akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu kelengkapan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pembelajaran pada mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Akhirnya kita ketemu lagi di semester yang baru ini, di semester ganjil. Perkenalkan, nama saya Lita Firasyadianti. Mungkin ada yang lupa, ada yang nggak ingat ya. Padahal sebenarnya di semester-semester yang lalu juga sudah pernah ketemu saya di mata kuliah yang lain. Untuk semester ini saya adalah dosen pengampu di mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Ini sesuai dengan kepakaran saya ketika saya menempuh studi lanjut di ITS Magister, saya menempuh bidang minat manajemen sistem informasi dan di dalamnya ada audit teknologi informasi. Mata kuliah audit ini merupakan mata kuliah bidang minat pilihan ya di semester 7 yang bisa teman-teman ambil, yang diharapkan nantinya juga bisa menghasilkan mungkin salah satu judul tugas akhir. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan di pagi hari yang cerah ini, izinkan saya untuk membacakan rencana pembelajaran semester, di mana RPS ini akan menjadi salah satu acuan kita untuk menyelesaikan semester ini bersama-sama. Semoga di satu semester ini kebersamaan kita memberikan manfaat untuk kita semua. Ya teman-teman ya. Oke. Jadi mata kuliah ini terdiri sebanyak 3 SKS yang harus ditempuh dalam 16 kali pertemuan dengan 2 UTS dan 1 UTS dan 1 UAS. Ada capaian pembelajaran lulusan dari prodi ada 2 poin dan ada capaian pembelajaran mata kuliah yaitu 4 poin di sini. Yang pertama adalah memahami konsep dan kerangka tata kelola IT dengan framework-nya. Jadi audit dan tata kelola IT itu adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena kita melakukan audit juga berdasarkan tata kelola yang baik, seperti itu. Yang kedua adalah menganalisis keselarasan strategi IT bisnis, serta resiko dan pengendalian sistem informasi. Lalu yang ketiga adalah merancang dan melaksanakan audit IT, proyeknya, mulai proses development-nya, sampai proses keamanan datanya seperti apa. Dan yang keempat, tentunya setelah kita melakukan proses audit, kita harus menyusun laporan dan rekomendasi audit IT yang objektif dan beretika. Jadi di mata kuliah ini teman-teman pasti akan mengenal audit IT itu seperti apa, metode apa yang digunakan, lalu bagaimana melakukan perencanaan audit, karena naskah untuk melakukan audit itu harus kita susun berdasarkan framework atau kerangka kerja yang sudah ditentukan. Ada best practice-nya beberapa. Kita akan dari deskripsi mata kuliahnya adalah teman-teman nanti akan membuat kerangka kerja audit, perencanaan sesuai dengan kerangka kerja yang ada, sampai melakukan simulasi audit dan membuat laporan dan memberikan rekomendasi perbaikannya apa dari hasil audit yang ada. Ada beberapa referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini. Ada James Hall, Information Technology Auditing and Assurance. Itu teman-teman bisa akses bukunya di perpustakaan. Lalu ada beberapa e-book, yaitu kerangka kerja atau framework di mata kuliah audit. Dan juga tentunya ada jurnal publikasi untuk penelitian terbaru dengan tema audit teknologi informasi. Begitu ya teman-teman. Proses penilaian dalam mata kuliah ini ada beberapa skema. Yang pertama, bobot penilaian dari keaktifan, presensi. Yang kedua adalah tugas. Tugas itu bisa individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah kuis. Kita akan melaksanakan kuis nanti di minggu ketiga. Lalu kita juga akan melaksanakan UTS dan UAS. Tentunya karena ini mata kuliah bidang minat, pasti ada proyeknya. Nanti akan ada studi kasus bagaimana melaksanakan audit IT. Simulasinya seperti itu. Pada minggu pertama,
Hari ini nanti saya akan overview terkait apa itu audit IT dan apa kegunaannya, apa fungsinya. Lalu yang kedua adalah adanya model tata kelola IT di minggu kedua dan ketiga, model dan kerangka kerja menggunakan ISO dan COVID 2019. Lalu yang di minggu keempat kita akan membahas terkait strategi IT. Yang kelima, manajemen risiko, karena manajemen risiko adalah salah satu hal yang paling penting di bidang audit IT karena biasanya audit itu berdasarkan risiko. Lalu yang keenam adalah pengendalian internalnya seperti apa. Yang ketujuh terkait metodologi. Setelah itu kita UTS. Setelah UTS, teman-teman akan berfokus pada menyusun rencana audit. Jadi kita langsung praktek menyusun rencana audit, melakukan evaluasi pengendaliannya, pengendalian internal, terkait project juga SDLC-nya, seperti apa pengembangan proyek perangkat lunaknya, lalu melakukan evaluasi operasional IT pada minggu ke-12. Di minggu ke-13, teman-teman akan melakukan evaluasi terhadap keamanan sistemnya. Sedangkan di minggu 14, melaksanakan simulasi perhitungan auditnya, dan minggu ke-15, teman-teman harus membuat laporan dan juga rekomendasi saran perbaikan auditnya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke ya, cukup. Saya lanjut ke materi overview sedikit saja di minggu pertama. Kita akan masuk ke konsep dasar audit teknologi informasi. Apa itu audit teknologi informasi? Menurut teman-teman, kalau teman-teman mendengar kata audit teknologi informasi, apa yang di pikiran teman-teman? Jawab. Evaluasi? Pemeriksaan? Nah, apakah salah? Bisa jadi keduanya benar. Tapi tidak hanya sekedar evaluasi dan pemeriksaan. Karena proses evaluasi dan pemeriksaannya harus dilaksanakan secara sistematis dan independen. Karena proses audit IT itu kita memiliki 3 kata kunci utama. Yang pertama, sistematis. Kenapa kok sistematis? Karena kita pakai kerangka kerja. Tadi sudah saya sounding, ada COVID, ada ISO. Jadi kita melakukan penilaian kepada seseorang, itu kita sudah punya rubrik penilaiannya. Nggak boleh dong kita asal melakukan penilaian tanpa ada indikator penilaiannya. Karena nanti penilaiannya hanya akan bersifat subjektif, tidak bisa objektif. Seperti itu teman-teman. Lalu, kenapa terstruktur? Karena di kerangka kerja audit itu semua terstruktur, step by step. Dan harus independen. Karena seorang auditor harus tidak bebas dari konflik kepentingan dengan perusahaan atau objek yang diauditnya. Agar apa? Yaitu penilaiannya bisa objektif, tidak boleh subjektif. Oke. Lalu yang ketiga, adanya evaluatif, menilai kondisi aktual terhadap kriteria yang ditetapkan. Ya kan? Jadi ada kriteria menilai kondisi yang sekarang terhadap tadi struktur atau metode yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi sebelum kita melaksanakan audit, kita sudah harus memilih metode apa atau kerangka kerja apa yang akan kita gunakan sesuai dengan tujuan audit itu dilaksanakan. Beberapa objek audit itu bisa juga dari infrastruktur, sistem, kebijakan, dan operasional IT. Nah, apa sih yang diperiksa auditor? Yang pertama adalah pengendalian akses. Apa itu pengendalian akses? Pengendalian akses adalah contohnya hak akses. Kalau kita ngomong sistem informasi akademik, rektor punya hak akses sendiri, ya kan? Wakil rektor punya hak akses sendiri, mahasiswa punya hak akses sendiri. Apakah mahasiswa bisa masukkan nilai? Tidak. Nggak boleh kan? Karena hak aksesnya ada di siapa? Dosen. Dosen bisa masukkan nilai. Apakah seorang rektor boleh masukkan nilai mahasiswa? Tidak. Kalau dia login sebagai rektor, tidak boleh masukkan nilai mahasiswa. Karena apa? Hak prerogatif pemberian nilai itu ada di dosen pengampu mata kuliah tersebut. Paham ya teman-teman? Itulah yang harus kita audit. Karena apa? Role atau hak akses itu harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tupoksi atau tanggung jawab jabatannya masing-masing. Lalu yang kedua, adanya integritas data.
Apakah data yang diproses dapat dipercaya? Contoh, pembayaran. Teman-teman melakukan pembayaran kan? Ya kan? Kalau sistemnya tidak kita periksa dengan baik, bisa jadi teman-teman bayar 1 juta, terdeteksinya 500.000. Siapa yang rugi? Mahasiswa, ya kan? Tapi juga pelaporan yang dilakukan oleh universitas juga bisa jadi salah. Karena apa? Terdeteksinya berbeda. Itulah kenapa kita harus melakukan pengendalian internal, yaitu audit, ya kan? Yang ketiga adalah manajemen perubahan. Ketika teman-teman IT melakukan development pada sistem, bagaimana uh, prosesnya, apa aja yang harus disiapkan agar tidak mengganggu proses bisnis yang sedang berjalan. Paham ya? Mungkin teman-teman sekarang lihat buka LIK-nya teman-teman, tampilannya beda ya dari yang sebelumnya, ya kan? Jauh berbeda. Nah, itu teman-teman IT juga harus bisa membuat perencanaan. Ketika melakukan develop sistem itu, jangan sampai mengganggu proses yang ada. Teman-teman mungkin nggak kerasa tiba-tiba tampilan berubah. Tapi kan itu nggak bisa kalau tiba-tiba berubah tanpa ada code di dalamnya, ya kan? Itu pasti sudah ada perencanaan. Lalu yang keempat adanya mitigasi resiko. Jadi semua itu punya resiko. Contoh, keamanan data. Mungkin beberapa waktu lalu kita tahu sempat subdomain Unitomo ACID atau domain utama unitomo.acid kena suspend, nggak bisa dibuka dalam 1 kali 24 jam mungkin ya. Nah, itu ternyata apa? Ternyata ada yang mencoba masuk ngehack gitu kan. Nah, itu harusnya resiko-resiko yang bisa dimitigasi sebelumnya. Karena resiko-resiko ini ketika tidak termitigasi, tidak terpetakan sebelumnya, akhirnya resiko itu terjadi. Paham? Ya. Nah, apa bedanya audit IT dengan audit keuangan? Mungkin audit keuangan sudah lebih familiar ya dengan audit IT. Pemeriksaan keuangan. Kalau pemeriksaan keuangan apa sih yang diperiksa? Pemeriksaan keuangan apa yang diperiksa? Nota. Ya, apalagi? Kwitansi, ya kan? Kalau audit keuangan kita membahas soal apa? Nilai kewajaran. Nilai kewajaran suatu barang, misalkan masuk akal enggak? Misalkan harga beras 1 kilo 200.000 di Surabaya, enggak masuk akal kan? Kalau audit keuangan kita lihat itu notanya 200.000, padahal beli berasnya cuma 1 kilo, enggak wajar. Kalau audit keuangan itu. Tapi kalau audit IT itu apa? Sistemnya, infrastrukturnya. Misalkan, contohnya, kayak kemarin ada kasus mantan Kemdikbudristek Pak Nadiem Chromebook. Itu kan dilihat speknya. Sesuai nggak dengan harga sekian, dapatnya spek seperti itu. Dilihat normalisasi harga ketika waktu itu. Paham ya? Jadi arahnya ke sana. Itu ya teman-teman. Kerangka acuannya pun beda dan fokusnya juga beda karena dokumen yang diberikan beda. Kalau IT pasti log system. Ketika ada orang masuk, ketika si user A masuk melakukan apa aja, itu kan kelihatan di log system. Nah, itu bisa terdeteksi. Nanti kebocoran data itu ada di titik mana. Nah, audit itu saling melengkapi, bukan bersaing. Jadi audit keuangan dan audit IT itu saling melengkapi, bukan bersaing. Kenapa? Karena audit IT itu juga berpengaruh ke audit keuangan. Karena nilai sekarang semua perusahaan itu sudah pakai digitalisasi, ya kan? Semua pembayaran pakai VE, semuanya lewat bank, terdokumentasi dengan baik dan benar, ya kan? Kalau seandainya itu tadi tidak sistem yang menampung nilai-nilai itu tadi tidak andal, tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, bisa jadi nilainya tidak kredibel. Yang membuat apa? Nilai audit keuangan juga dipertanyakan, benar nggak ini nominal sekian? Benar nggak ini pemasukan Unitomo misalkan cuma 1 juta per bulan ini? Jangan-jangan lebih dari itu, tapi tidak terdeteksi di sistem. Paham ya? Jadi itu semua saling melengkapi. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Kalau audit IT dan keuangan itu saling melengkapi, apakah keduanya itu dilakukan oleh orang yang sama atau mungkin orang yang berbeda tim yang berbeda? Oke. Dan bagaimana mereka berkolaborasi di lapangan? Oke, baik.
Jadi audit IT dan audit keuangan pastinya dilakukan dengan dua orang yang berbeda. Karena keduanya harus memiliki kompetensi yang berbeda. Yang satu ahli akuntansi, pembukuan, audit forensik terkait keuangan. Yang satu ahli pada sistem. Otomatis siapa? Mungkin lulusan sistem informasi, informatika, dan yang satu rumpun sebagainya itu pasti tahu sistem, dan yang tentunya punya sertifikasi audit. Bisa sertifikasi COVID, sertifikasi ISO, itu akan menjadi legal ketika dia menjadi seorang profesinya sebagai seorang auditor IT. Karena dia berhak memberi penilaian dan berhak memberikan rekomendasi perbaikan. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, mengapa organisasi membutuhkan audit IT? Kalau nggak diaudit gimana kira-kira? Kalau nggak diaudit, bagaimana kira-kira? Nah, kenapa kok butuh? Karena sekarang itu era digital. Semuanya sudah digitalisasi. Bayangkan, teman-teman mau bayar KKN aja sekarang harus pakai VA, nggak usah KKN deh. Bayar SPP pakai apa? VA kan? Transfer bank kan? Kalau bayar manual kadang ditolak kan? Nggak boleh ya? Ya kan? Kenapa? Ya karena semuanya sudah tersistem. Kalaupun teman-teman bayar manual, orang yang menerima uangnya harus tetap masukkan datanya di sistem nggak? Masukkan. Kalau nggak bisa ikut UTS, nggak bisa ikut UAS. Nah, itulah kenapa. Karena semua proses bisnis yang sudah ditunjang oleh IT, dan pasti membawa resiko-resiko yang juga berkaitan dengan bidang IT ya. Kenapa kok kayak gitu? Karena gini, semua hal itu memiliki resiko. Resiko itu hanya dapat dikelola, tidak pernah bisa dihilangkan. Jadi tergantung bagaimana teman-teman mengelola resiko itu dengan baik, agar resiko fatalnya tidak terjadi. Karena ketika resiko fatal terjadi, apa yang membuat kerugian? Ya, kerugian keuangan, finansial tentunya, kepercayaan pelanggan, kepercayaan mahasiswa juga. Kalau kepada sistem IT kita tidak handal, tidak tangguh, pasti teman-teman ngerasa kampus apa kok kayak gini, ya kan? Oke, ada 5 pendorong utama, yaitu yang pertama ketergantungan operasional, resiko keamanan informasi, kepatuhan regulasi, kebutuhan akan jaminan akuntabilitas investasi IT. Jadi kalau saya mau soroti kepatuhan regulasi, apakah regulasinya ada? Ada. Jadi Indonesia punya yang namanya Undang-Undang PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi kalau pertanyaannya, apakah sudah diterapkan dari hulu ke hilir? Belum. Ya, teman-teman bisa jawab sendiri ya kan? Belum. Padahal sifatnya wajib. Kenapa? Wajib. Karena setiap sistem informasi yang memiliki akses data pribadi ke perseorangan harus mengikuti regulasi Undang-Undang PDP. Itulah kenapa yang namanya proses audit itu penting. Karena ketika kebocoran data itu terjadi, kita tahu salahnya ada di mana dan tahu bagaimana proses perbaikannya. Jangan sampai datanya udah bocor, kita nyalah-nyalahkan orang nggak jelas. Enggak, saya nggak salah, yang salah ininya, yang situ juga nyalahin. Jadi salah-salahan, nggak ada solusi. Sedangkan ketika accident itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Harus cepat untuk menangani itu, agar kebocorannya tidak semakin banyak. Paham ya sampai sini ya? Lalu ada contoh resiko di era digital. Nah, ini seperti yang saya tadi bilang. Ada Undang-Undang Nomor 27 yaitu PDP, POJK kalau tentang keuangan, lalu regulasi BSSN. Saya tanya ke teman-teman, sekarang kalau login link sudah ada pilihannya ya. Mau login pakai NIM sama password atau sebentar lagi bisa login pakai email, ya kan? Ini untuk apa sih tujuannya? Untuk apa teman-teman IT kita membangun sistem seperti itu? Ya pasti untuk ini, standar keamanannya. Agar apa? Nggak ada lagi tuh password yang cuman 1, 2, 3, 4. Ya kan? Biasanya gitu. Biar nggak lupa, Bu, passwordnya itu aja. Padahal apa? Satu orang melakukan kesalahan yang rugi semua orang. Karena satu saja pintu yang tidak terkunci dibuka,
semuanya hancur dalamnya. Paham ya? Jadi kenapa kok sekarang mungkin kalau habis ini SSO launching, login sistem leak atau siakat, itu teman-teman harus pakai email masing-masing. Karena di email ada verifikasi 2 langkah. Ya kan biasanya kayak gitu ya. Jadi ada yang connect ke nomor HP, ada juga yang biasanya harus buka Gmail-nya dulu untuk masukkan kode. Ya kan? Nah, seperti itu. Lalu, kita masuk ke tata kelola IT versus manajemen IT. Ini adalah dua konsep yang sering disamakan tapi nyatanya berbeda. Kalau tata kelola IT itu di level manajemen, teman-teman, di level pemegang kebijakan. Kalau di kampus kita siapa? Level manajemen itu berarti setingkat yayasan dan setingkat warek 1. Sedangkan di manajemen IT itu siapa? Kepala departemen IT dan tim semua di bawahnya. Itu adalah bagian dari manajemen IT. Kenapa ini sering disamakan tapi tanggung jawabnya berbeda? Karena yang namanya manajemen, dia punya kewajiban melakukan evaluasi, mendirect atau memberikan arahan dan melakukan monitor. Tujuannya mau kemana? Misalkan, oke, kemarin 2025, oh kita belum punya SSO, 2026 kita harus punya single sign on. Nanti 2028 kita harus punya aplikasi mobile. Dia tahu arahnya kemana. Pengembangan sistemnya, roadmap-nya sudah jelas, ya kan? Blueprint-nya udah jelas. Tapi manajemen IT tugasnya bukan itu. Manajemen IT tugasnya apa? Tugasnya melaksanakan arah rencana itu, dia buat perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Paham ya? Ngerti ya? Jadi untuk manajemen IT itu merencanakan proyeknya. Jadi misalkan untuk mau ke SSO, dia harus bikin modul apa? Ya kan? Servernya harus dijadikan satu atau dipisah agar sistem ini berjalan tidak berat. Nah, itu juga harus dipikirkan, ya kan teman-teman? Oke, ini adalah interpretasi dari itu. Nahkoda dan awak kapal. Nahkoda dan awak kapal ini adalah tata kelola IT, itu adalah nahkodanya, lalu manajemen IT adalah awak kapalnya. Bagaimana jika yang terjadi adalah nahkoda dan awak kapalnya tidak sejalan? Yang ada yang pertama, kalau arahnya benar, eksekusinya salah, berarti kapalnya nggak jalan, jalannya pelan, ya kan? Tapi kalau eksekusinya cepat, tapi arahnya yang salah, apa yang terjadi? Kapalnya nggak karu-karuan jalannya. Nggak ke sana, nggak ke sini, ke situ, semuanya muter aja jangan-jangan. Ya kan? Inilah kenapa harus ada sinergitas antara nahkoda dan awak kapal. Fungsinya apa? Karena ada loop monitor dan lapor. Jadi dari nahkoda harus atau tata kelola atau stakeholder itu harus melakukan monitor. Dan dari pihak manajemen IT harus melakukan laporan. Adanya komunikasi yang akan membuat sinergitas dan membuat arah kebijakan IT menjadi lebih baik. Yang juga akan mempengaruhi layanan IT yang dirasakan oleh teman-teman semuanya. Nggak bingung, sekarang kok pakai aplikasi A, besok kok ganti aplikasi B, ya kan? Mungkin teman-teman sudah ngerasain semester sebelum UTS pakai ini, setelah UTS kok pakai ini, ya kan? Kemarin sempat kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh nyata ketika nahkoda dan awak kapal tidak sejalan. Paham sampai sini ya teman-teman? Itu membuat siapa yang rugi? Mahasiswa dong. Ya, merasa rugi nggak teman-teman? Rugi kan? Belajar susah-susah, balik lagi ke situ, ya kan? Belajar susah-susah, ternyata nggak bisa-bisa aplikasinya, ya nggak? Jadi, perbedaannya juga untuk melakukan audit di level governance dan manajemen juga berbeda. Kalau di level governance itu, kebijakan itu terkait notulen rapat, SK keputusan. Kalau level manajemen kita memeriksa apa? Log sistemnya seperti apa? Backup datanya dalam kurun waktu berapa lama? Sehari sekali kah? 2 hari sekali kah? Seminggu sekali kah? Nah, kita mempelajari hal itu, kita mengaudit hal itu. Nah, fokusnya kalau di COVID, kalau level governance itu kita pakai EDM namanya, Evaluate, Direct, Monitor. Sedangkan kalau di level manajemen kita pakai Plan, Build, Run, dan Monitor. Ini level manajemen, ini level direksi, ini level manajemen. Jadi modul yang digunakan juga
berbeda tentunya. Oke, contoh studi kasus. Kegagalan tata kelola IT tahun 2024 adanya serangan ransomware di Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional sementara lumpuh diserang ransomware, sekitar 282 instansi pemerintah terdampak. Dan pihak yang melakukan peretasan meminta tebusan senilai 8 juta dolar. Nyatanya pemerintah Indonesia memilih untuk tidak membayarnya. Tapi apa yang terjadi? Lumpuh sistem pemerintahan. Karena kita sudah punya EKTP, yang katanya EKTP, datanya satu, ya kan teman-teman ya? Datanya satu, yang bisa diakses banyak aplikasi pemerintahan, pelayanan. Ternyata apa? Ternyata pusat datanya yang terserang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kelumpuhan dan mayoritas, dan ini permasalahan yang setelah ditelusuri, mayoritas data tidak punya backup teman-teman. Dan backup dijadikan opsi berbayar, tidak ada keamanan, standar keamanan tertentunya. Menurut teman-teman dari studi kasus ini, siapa yang salah? Governance atau manajemen? Siapa? Siapa yang manajemen? Governance. Kenapa governance? Kenapa yang agak keras? Bisa dibilang mungkin jadi government tidak membuat aturan di mana backup data itu adalah hal yang penting. Oke. Jadi dibilang mitigasi bencananya tidak dilakukan dengan baik. Baik. Jadi kesalahan kegagalannya ada pada governance. Hal ini kenapa? Benar itu tadi kata Masnya, bahwa pemicunya memang manajemen, karena misalkan firewall-nya tidak diperbarui, firewall-nya jebol, itu di level manajemen. Tapi governance itu juga punya kelalaian. Karena apa? Dia tidak memiliki kebijakan untuk melakukan backup data dengan standar ISO 27001 terkait keamanan sistem. Ya, paham ya teman-teman di sini ya? Jadi ini yang bisa terjadi, ini di level negara. Yang besar aja bisa terjadi, apalagi kita yang kampus. Resikonya juga pasti jauh lebih besar. Paham ya? Apalagi puluhan data mahasiswa yang kita tampung. Ketika kita tidak melakukan audit dengan baik dan benar, otomatis teman-teman juga yang akan dirugikan. Seperti itu. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Enggak ya? Cukup ya? Jelas ya? Oke, untuk overview hari ini, jadi teman-teman untuk minggu depan bisa cari satu studi kasus terkait kebocoran data yang lainnya, lalu dilakukan analisa, kita diskusikan di pertemuan minggu depan, di awal pertemuan minggu depan, kita akan diskusikan kenapa hal itu bisa terjadi. Ini kesalahan di governance-nya atau di manajemennya. Oke? Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah ya? Saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.